Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Terana Wilma, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B dengan NIM P133743122058. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan nabati. Alat yang dibutuhkan yaitu BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nevelometer, BD Ponix, gelas benda, pet tetes, dan loop. Bahan yang dibutuhkan yaitu sampel bahan makanan hewani, BHI atau Brain Heart Infusion, selenite broth, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA atau Triptik Soya Agar, SS atau Salmonella Shigella, XLD atau Xylose Lysine Deoxycholate, MB atau Eosin Methylene Blue, MC atau McConkie, R atau Chromocult, MSA atau Mannitol Salt Agar, TCBS atau Thiosulfat Citrate Bile Salt Sucrose, ID Broth, dan antiserum H7. Prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani. Prosedur yang pertama yaitu preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Sampel bahan makanan hewani dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, selenite broth, dan APW secara aseptik. Kemudian sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Prosedur yang kedua yaitu inokulasi pada medium selektif. Sampel bahan pangan hewani diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari selenite broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD. Sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Kemudian sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Prosedur yang ketiga yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC, Salmonella sp pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholera pada medium TCBS. Diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Kemudian, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Prosedur yang keempat yaitu uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA, isolat yang berasal dari TSA
diinokulasikan pada TSA, isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Kemudian, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Prosedur yang kelima yaitu uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel bahan makanan pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan OSE secara aseptik dan dimasukkan ke ID broth, lalu divortex hingga homogen. Sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nevelometer. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif, atau panel PID untuk bakteri gram positif, dan dimasukkan ke BD Ponyx untuk diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakteri. BD Ponyx mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh kemudian dicetak. Prosedur yang keenam yaitu tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan OSE dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Prosedur yang ketujuh yaitu analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel bahan makanan dituangkan ke panel NID atau panel PID dan diinkubasi pada BD Ponyx, serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Alat yang dibutuhkan yaitu botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator, lampu spiritus, laminar airflow, oven, OSE bulat, spoit, sendok, tabung reaksi, tabung Durham, timbangan analitik. Bahan yang dibutuhkan yaitu sampel bahan makanan nabati, Aquades, etanol 70%, medium eosin methylene blue agar atau EMBA, medium lactosa broth atau LB, medium mannitol egg yolk polymyxin agar atau MYPA, medium nutrien agar atau NA, medium potato dextrosa agar atau PDA, medium peptone water atau PW, medium selenite cysteine broth atau SCB, medium Vogel-Johnson agar atau VGA, dan medium Salmonella Shigella agar atau SSA. Prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati. Prosedur yang pertama yaitu sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan Aquades. Kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, atau tidak tahan pemanasan dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Prosedur yang kedua yaitu pengambilan sampel. Prosedur yang ketiga yaitu pengenceran sampel. Sampel bahan makanan nabati
dibuat pengenceran 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat min 4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik, sampel-sampel bahan makanan nabati diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke botol pengencer steril. Tambahkan 9 ml aquade steril dan dihomogenkan. Maka diperoleh pengenceran 10 pangkat 0. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 ml dari 10 pangkat 0, dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml aquade steril, kemudian dihomogenkan, dan diperoleh pengenceran 10 pangkat min 1. Demikian selanjutnya, dilakukan dengan cara yang sama untuk pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4. Prosedur yang keempat yaitu pengujian mikrobiologis. Yang pertama, penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium nutrien agar atau Na sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenkan. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Kedua, penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count. Dari masing-masing pengenceran 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2, dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium potato dextrosa agar atau PDA sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenkan. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 ml sampel. Yang ketiga yaitu penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number. Yang keempat, identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10 pangkat min 1 untuk diinokulasikan ke dalam medium selenite cysteine broth atau SCB 9 ml. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella sigilla agar atau SSA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. Yang kelima yaitu identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada masing-masing pengenceran 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, untuk diinokulasikan ke dalam medium peptone water atau PW 9 ml. Kemudian diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif yaitu medium Vogel-Janssen agar atau VJA. Diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam zona kuning. Yang keenam yaitu identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 ml dari setiap pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Kemudian diinokulasi di atas permukaan mannitol egg yolk atau
polymyxin agar atau MYPA. Setelah itu, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, diamati koloni yang tumbuh. Dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium mannitol echiol polymyxin agar atau MYPA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.